Mangga Pak Soni. Ya, betul. Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini sudah siap belajar? Siap ya. Oke, kita akan membahas tadi ya, pertanyaan yang siapa tadi? Minggu kemarin ya, hari Senin ya. Kenapa nggak di bawah gitu ya? Kenapa di atas ya? Yalah, ini gambar lingkaran ya. Maaf, gambarnya kurang bagus. Kemarin itu kan, gimana tadi itu? Masih ingat soalnya? Yang sebuah benda bermassa berapa? 1 kilo ya? Diputar vertikal. Oke, massanya 0,5 diputar vertikal ke atas tuh kan ya? Jadi ini katakanlah titik terendah, ini bendanya di sini, ya. Ini titik tertinggi di sini. Oke, A ini titik terendah. Katakanlah B titik tertinggi di sini. Oke ya. Benda itu dia diberi kecepatan awalnya di sini ya, VA-nya ya. Ada kan ya? Berapa? 4. Misalkan jari-jari lingkarannya ini misal ya R itu kan ya, R besar. Gitu. Pertama kan yang diminta apa? Percepatan sentripetal ya. Masih ingat nggak soalnya? Oke. Pertama kita buatkan dulu diagram gayanya. Di sini ini bendanya, dia punya gaya berat, ya. W. Kemudian ada gaya tegang tali kan ya. Gitu. Terus karena dia gerak melingkar, maka benda ini punya percepatannya kan, ya. Kemana arahnya? Ke sini percepatannya. Ini percepatan apa namanya? Sentripetal. Nah, selama ini kan geraknya gerak vertikal ya, betul? Gerak vertikal benda pasti ada ke atas ke bawah, itu kan ya, vertikal. Dia pasti ada gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat. Ini, ya. Nah, kalau dalam gaya berat, maka kalau apa namanya?
dalam kasus seperti ini, maka itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik yang kemarin saya udah terangkan, tuh kan ya. Jadi ini karena selama benda bergerak, oh sorry, oh, gaya berat bekerja selama benda tersebut bergerak, maka di sini berlaku kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di setiap titik di sini itu selalu sama nilainya, selalu kekal. Ya. Jadi energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B. Ya, nah energi mekanik apa di sini? Energi kinetik ditambah energi potensial. Kinetik di A ditambah energi potensial sama dengan energi kinetik di B ditambah energi ya. Energi potensial MGH ya. Hanya apa? Ketinggian. Berarti butuh referensi kan? Nah, biar memudahkan referensinya ini aja di sini referensinya. Berarti hanya berapa? 0. Ya. Ini sebagai referensi. Ini referensi. Gitu. Berarti di sini setengah M VA kuadrat ya, betul nggak? Tambah yang ini 0. Sama dengan di sini setengah M V di B. Ditambah M, G, H, ini B ya, sorry. H di B berapa? 2 kali jari. Iya, 2 kali jari. Oke, bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi apa? Ya, jadi M-nya kan jadi hilang ya. Ya, jadi di sini setengah VA kuadrat sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 2G kali R. Betul? Nah, kita kan mencari VB ini ya. Betul ya? Jadi
Iya, kali 2 dulu. Ya, jadi berapa? VA kuadrat ya, sama dengan ditambah berapa? Tambah iya, 1 GR. Kali 2 kan. Ini kali 2 il. Kan kita menghilangkan setengah ya. Makanya 2 kali 2 1. Ya. Nah, yang kita cari apa sih? VB kan? Berarti VB-nya apa di sini? Ini kan VA dengan VB kuadrat tambah 4GR. VB-nya apa? VB-nya? Good. Iya dong. Harus begitu. VB kuadrat sama dengan iya PA kuadrat dikurangi. Nah. Nih. VA-nya diketahui kan ya, 4 ya. G-nya 10, R-nya berapa? Jari itu kan ya berapa tadi? 1. Pasti Anda semua udah kebayang, ini pasti ada nilainya, betul nggak? Pasti ada kan? Oke. Nah sekarang, VB ini buat apa? Untuk menghitung tegangan tali di sini. Ya. Di mana letak pentingnya VB? Kita perhatikan di sini. Di sini di titik tertinggi ya, ini kan ada 2 gaya yang bekerja ya. Pertama gaya berat, ini W, dan gaya tegang tali. Katakanlah begini. Oke? Terus percepatan sentripetalnya kemana? Ke bawah. Kita beri warna. Inilah misalkan. Oke lah, ini ya. Nah sekarang di titik tertinggi, di B, itu di sini titik B ya. Dalam hal ini titik B karena saya kasih hurufnya B. Ya. Maka di sini resultan gaya yang bekerja di titik B itu sama dengan M kali A. Hukum Newton. A-nya apa? Sentripetal. Percepatan sentripetal. Gitu. Ya. Nah, di di B itu gaya yang bekerja apa aja? Gaya tegang tali dan gaya berat, ya. Arahnya apa? Tandanya apa? Bisa positif dan negatif. Nah, kita sepakati bahwa arah ininya disesuaikan dengan arah dari percepatan sentripetal. Kalau searah dengan percepatan sentripetal, maka tandanya positif. Ya. Berarti ke bawah tuh kan ya? T ditambah dengan W sama dengan M kali A. Di sini oke? Oke. W-nya apa? Iya. W-nya itu kan M kali G ya. Ganti ini. T ditambah M kali G sama dengan, nah, SP-nya apa di sini? Kecepatan sentripetal.
Ada dua ya, ada omega kuadrat R, kemudian ada yang V kuadrat per R. Kira-kira pakai yang mana? Kenapa V kuadrat per R? Yang ada ini kan? V kuadrat per R. Oh, ini manfaatin ini. Gitu. V kuadrat per R. Tapi V kuadratnya V yang mana? Iya. Nah, disinilah kenapa ini harus ditentukan. Paham? Ya. Oke. Jadi di sini T berarti akan T sama dengan M kali VB kuadrat per R dikurangi M kali G. Betul nggak? Hah? Ya, ini pindah ke sini kan? VB-nya apa? Ya. Ayo. Kita belajar aljabar ya. Ini kan aljabar ya. Ayo. Makanya saya pakai warna biru aja lah ya, biar ini fisikanya, ini aljabarnya. Betul kan ya? Biar ngerti. M VB-nya apa? Iya, VA kuadrat kurangi 4GR dibagi dengan R dikurangi M. Oke. Ya? Bisa diselesaikan ini? Nah, jadi apa? M ini jadi VA kuadrat dibagi R dikurangi ini bagi ini ya? 4G. Gitu. Yang lagi, sambung lagi ya. T kita kalikan nih, ya. Ini kali ini ya. Kata Pak Agung kan? Kali ini itu kan ya? Gitu. Ya apa di sini? M VA kuadrat per R dikurangi 4 MG terus min MG, betul nggak? Min 4 MG min MG berapa hasilnya? Iya. Tuh. Harus belajar gini ya. Dirumuskan dulu berdasarkan besaran yang diketahui. Oke ya? Nah itu ya. Nah baru kalau jadi T-nya itu ini. Coba bandingkan dengan gaya tegang kali di titik terendah, ya. Ini T-nya ya, saya. Jadi ini adalah gaya tegang kali di titik tertinggi. Ya. Oke. Nah, kalau di titik terendah berapa? Yaitu titik A ya. Gimana di titik A? Jadi di sini resultan gaya di titik A sama dengan M kali A. Itu kan ya? Di titik terendah A-nya ke atas kan ya? Berarti T dulu dikurangi W kan ya? Sama dengan gitu. Ya. Dengan cara yang sama berarti di sini T-nya sama dengan M VA kuadrat per R ditambah dengan M kali G. Ini titik terendah. Sampai sini, paham? Paham nggak? Iya, ini gaya tegang kali di titik terendah. Ini di titik tertinggi yang ini.
gaya tegang tali itu kan yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar. Dalam hal ini, ya, dia gerak melingkar karena kita muterin pakai tali. Ya, kalau talinya putus gimana? Ada nggak gerak melingkar? Nggak ada kan? Ya. Satu, berarti talinya nggak boleh putus, harus ada. Ya. Terus yang kedua, arah gaya tegang tali kemana? Selalu ke pusat. Karena tadi kita menetapkan bahwa arah gaya itu positif, itu searah dengan arah percepatan sentripetalnya kan. Ya. Berarti apa? T ini, ya, gaya tegang tali itu harus positif dan tidak boleh nol. Setuju nggak? Hah? Pertama, ini kan gerak melingkar karena gaya tegang tali kan ya? Kalau gaya tegang talinya nggak ada nggak? Nggak bisa. Berarti harus tidak boleh nol kan ya? Terus T kan bisa positif, bisa negatif, ya. Gitu. Nah, kita mana yang diambil? Ingat bahwa tadi yang kan gaya tegang tali ini kan yang menyebabkan si benda itu gerak melingkar. Kita udah tadi sesuai dengan kesepakatan bahwa bahwa arah gaya, ya, itu tanda dari positif atau negatifnya harus disesuaikan dengan arah dari percepatan sentripetalnya, gitu ya. Oke? Karena ini positif, maka yang arahnya ke sana, apapun semua itu gaya harus bertanda positif. Ya. Nah, berarti si T itu gaya tegang tali harus positif dan tidak boleh nol. Makanya. Nah, ini syaratnya. Oke? Paham? Nah, sekarang kita lihat nih. Di titik terendah, di titik tertinggi. Di titik terendah, lihat, massa kan selalu positif. Ini positif, ini positif. Dia selalu positif kan? Pernah nggak nol di sini? Nggak bisa, dia selalu ada. Lihat titik tertinggi. Ini kurang itu. Yang namanya dikurangi kan bisa tiga kemungkinan. Bisa nilainya positif, betul nggak? Bisa nol, bisa negatif kan? Ya. Artinya tadi, jadi untuk yang titik tertinggi, dia punya tiga kemungkinan. Bisa positif nilainya, bisa negatif, atau bisa nol. Makanya di titik tertinggi rentan talinya putus. Ya, paham sampai sini? Coba kalau T-nya tiba-tiba gaya tegang talinya nggak kuat tapi ke atas, kan benda mungkin geraknya udah ke atas. Paham? Nah, dari sini ini ada kecepatan minimum yang harus diberikan di awal agar dia bisa sampai ke atas. Dari sini ya, VA-nya itu bisa, apakah kalau dikasih segini, apakah dia bisa nyampe ke atas enggak? Ada syarat minimal. Tadi kan P-nya harus lebih besar daripada 0 kan ya? Dari sini kita ketahuan di sini. Ya. Jadi di sini M kali VA kuadrat per R dikurangi 5mg kan? Ada R-nya ya? Oh ya, 5mg harus lebih dari 0 kan ya? Betul? Ya. Berarti VA kuadrat. Ini mana nih? Ini M bisa hilang kan? Ya. Min 5GR. Betul nggak? Berarti VA kuadratnya lebih dari 5. Berarti VA-nya lebih dari akar 5GR. Ini syaratnya. Jadi di bawah berapa kecepatannya
harus melebihi dari 5G kali R. G-nya berapa? 10 ya? R-nya berapa? 1 kan ya? 5 kali 10 kali 1? 50. Akar 50? 2. Ya. 5 akar 2 ya? Ya. 5 akar 2. Berarti kecepatannya harus lebih dari, dalam soal ini, kecepatannya harus lebih dari berapa ini? Di A harus lebih dari 5 akar, 2 meter per second. 5 akar 2 berapa sih? Akar 2 1,41 ya. Kali 5 berapa? Berapa ini? 502 ya? Ya sekitar 7,05 meter per second. Makanya tadi di sini berapa ini? 4. Ya, masih memenuhi itu enggak? Yang memenuhi kan harus minimal 7,05 itu kan ya? Ini syarat minimalnya. Paham? Ini masih oke. Kan syaratnya harus lebih dari 7,05 meter per second. Jadi agar dia bisa gerak melingkar ke atas, ya, gitu. Minimal harus 7,05 meter per second atau 5 akar 2 meter per second. Minimal itu. Minimalnya. 10 boleh nggak? Boleh. Di sini saya kasih 10 boleh? Boleh. Dikasih 1 boleh nggak? Nggak boleh. Dia nggak akan ke atas. Itulah prinsip dari roller coaster. Tahu roller coaster yang gini-gini, halilintar. Jadi orang mendesain roller coaster nggak sembarangan. Ada hitungan-hitungan gini-gininya. Ya, gimana? Paham? Ada yang nggak ditanyakan? Mau ditulis dulu? Sok silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kapan energi mekanik bisa berlaku gitu? Ada yang tahu? Hah? Oke, itu masih belum titik, masih ada komanya. Hampir betul. Energi mekanik berlaku, prinsip energi mekanik berlaku ya. Ada energi mekanik, ada kekekalan energi mekanik. Nah, gaya lainnya ada, itu belum titik, masih ada koma. Jadi kekekalan energi mekanik berlaku kalau ya selama benda itu bergerak, maka gaya yang bekerjanya adalah gaya konservatif. Wah, apa itu konservatif? Apa itu konservatif? Konservatif adalah gaya yang usaha yang dilakukan oleh gaya itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Jadi kalau siapa namanya? Ilyas mau pindah dari sini ke sana gitu ya. Gitu ya, atau ke bawah gitu ya. Mau lewat tanah situ, tanah sana, mau ke situ, atau mau ngacong ke atas gitu ya. Nggak peduli, bodoh amat mau gimana cara dia pindahnya, tapi bergantung pada kondisi akhir dan awal. Awalnya di mana, di sini, akhirnya di bawah. Terserah mau lewat tangga, yang sini, yang situ, yang sana, yang loncat, yang mau ke atas dulu gitu ya, gitu, ke bulan dulu gitu baru nyampe di depan, nggak jadi masalah. Ini gaya konservatif. Contohnya apa? Gaya berat. Gaya berat kan Mg ya. Makanya kenapa energi potensialnya MgH? H itu kan perbedaan ketinggian dari ketinggian akhir dan awal. Awalnya di sini, pindahkan ke atas, kan ya? Gitu. Sama ketinggian sama, gitu. Tapi kalau mau ini, sini juga gimana?
Ya sama aja, karena beda ketinggiannya sama. Gitu. Oke. Siapa nanya? Siapa lagi? Ilyas. Siapa namanya? Imam. Imam mau naik atas tangga gitu ya, gitu ya. Ada dua nih, ada yang pakai taraje tangga gitu kan ya, gitu ke atas. Ada yang pakai tangga biasa kayak gini gitu, ya. Gitu. Awalnya sama di sini, tapi Imam mah begini, kalau apa Ilyas gini gitu kan ya. Itu energinya sama gitu, energi potensialnya sama. Itu namanya gaya berat disebut sebagai gaya konservatif. Itu contoh. Ada lagi yang lain? Ada. Partner gaya pegas? Nah, juga gaya konservatif. Jadi kalau gaya yang bekerja adalah gaya berat, gaya pegas, dan juga gaya gravitasi, ya, maka dia adalah gaya konservatif. Berarti apa? Berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Makna kekekalan artinya energi mekaniknya nggak berubah. Gitu. Mau Ilyas di sini, ya, mau di bawah, akan selalu sama energi mekaniknya. Paham? That is, ya. Nah tadi, kalau ada yang gaya non konservatif, misalkan gaya gesek, nah itu nggak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke ya? Bisi penasaran, di rumah kan punya laptop ya? Punya laptop kan? Nah, waktu kemarin kan saya udah buat bagaimana energi mekaniknya di setiap titik, itu kan ya? Coba deh nanti. Kalian buat berapa sudutnya gitu ya. Nanti hitung energi potensialnya, energi kinetiknya, jumlahkan. Nanti ketahuan, di setiap titik sama gerak melingkar dia selalu konstan. Bisa dibuktiin. Hitungnya bisa pakai laptop gitu ya, kalau nanti terserah mau di rumah dikerjakan boleh. Ya. Oke? Mungkin bisa jadi bahan khas barangkali. Itu ya? KS ya. Jadi sekali lagi ya, di titik tertinggi itu M VA kuadrat per R kurangi 5 M Mg. Itu ya. Dan yang VA-nya itu artinya kecepatan di titik terendah ya, itu harus lebih dari akar 5 GR. Itu syaratnya. Ya. Jadi kalau Imam mau mencoba gitu ya, jadi enggak sembarangan kecepatan. Harus hitung dulu akar 5 GR-nya gitu. Kira-kira bendanya berapa? Tergantung pada masa benda enggak kan ya? Mau sekilo, mau 2 kilo, mau seon, mau setengah on. Bodo amat gitu. Ya. Jadi tinggal ngukur apa, Mam? Tinggal ngukur R-nya berapa, itu cuma itu aja kan ya? Nanti G di sini berapa? Gitu. Udah, hitung. Ya. Oke. Ada yang nggak ditanyain? Kita sampai jam berapa, Bu? Ada 40 menit ya. Ini ya contoh analisis gerak melingkar. Saya mau tanya ini, apakah ini GMB atau GMBB ini? Ayo. GMB atau GMBB ini? Nah, kalau GMB kenapa? Kalau GMBB kenapa? Ayo, ini saya tanya konsep dasarnya itu. GMB, gerak melingkar beraturan, atau gerak melingkar berubah beraturan?
Ah, tuh ada kuncinya. Ayo dari situ apa? Oh, R-nya enggak R-nya berubah nggak R-nya? Oh, iya. Good. Ya, itu. Ya. Ini GMB atau GMBB? GMBB. Kenapa? Tadi kecepatan linearnya berubah-ubah. Kok kenapa bisa tahu kecepatan linearnya berubah-ubah? Kenapa Ilyas bisa tahu bahwa ini kecepatan linearnya berubah-ubah? Kenapa? Kenapa? Oh, gimana dari situ? Gimana coba? FB kuadrat kan dia nggak sama dengan FA kuadrat. Sebentar, lihat coba ke depan. Terangin. Biar teman-temannya tahu kan kalau teman pasti mengulang, yang mana ya? Gitu, bener nggak ya? Ya, kan nggak fair, bener nggak ya? Nggak fair gitu ya. Ayo, Ilyas, silakan. Iya, di depan. Dok, biar teman-temannya ngerti. Coba, Ilyas mau menjelaskan kenapa ini termasuk GMBB. Ayo, jelaskan. Saya jadi siswa dulu. Kan di sini dari rumus ini aja kita udah tahu ada perubahan kecepatan. Kalau misalnya konstan dia harusnya FB kuadrat sama dengan FA kuadrat. Tapi kalau di sini dia ada tambahan 4 kali gravitasi kali jari-jari. Berarti dia menambahkan bahwa untuk mencapai FB kuadrat FA-nya harus diubah dengan sesuatu gitu ini. Jadi nggak konstan, nggak sama dua-duanya. Berarti ada perubahan dalam kecepatannya. Kecepatan apa? Linearnya. Kalau kecepatan linear berubah, berarti kecepatan sudutnya gimana? Berubah juga. Berubah juga, ya. Kenapa bisa berubah? Karena kan kalau dalam ini dia jari-jarinya tetap nggak ada perubahan. Tapi kecepatan linearnya berubah. Berarti pasti ada salah satu yang diubah. Sedangkan kalau kecepatan linear itu kan bergantung sama kecepatan sudut sama jari-jari. Kalau Oke. jari-jarinya konstan berarti yang berubah kecepatan sudutnya. Oke. Good, ya. Share good. Kalau orang yang bilang, ya silakan duduk. Terima kasih ya. Ilyas ya. Ya itu ya. Mau bertanya? Oh iya silakan. Siapa namanya teh? Imam. Silakan Bapak Imam. Kalau misalnya si kecepatannya konstan, itu tegangan talinya bakal terus sama nggak? Apa? Maksudnya kalau misalnya kecepatan sentripetal ya, yang konstan, itu tegangan talinya bakal sama nggak? Kalau Dari titik terendah. percepatannya konstan, apakah tegangan talinya akan sama? Oke. Kalau konstan, lihat dari sini. Percepatan, lihat di titik terendah. Nih ya. T-nya kan itu kan ya? Ya. Lihat MVA kuadrat per R. MVA kuadrat per R itu kan percepatan sentripetal di titik bawah ya? Gitu ya. Percepatan sentripetalnya sama enggak? Di titik terbawah dengan titik tertinggi? Hah? Sama-sama. Ya beda. Percepatan sentripetalnya beda. Kan MV kuadrat per R ya. V-nya apa? Yang di titik terbawah VA kan? Yang di atas VB kan ya. Nah, percepatan sentripetalnya beda di setiap titik ini. Beda. Beda kan? Ya. Karena kenapa? Kecepatan linear juga beda-beda. Paham? Ya. Tadi kata siapa? Ilyas ya. Ada perubahan kecepatan kan ya? Ya. Di bawah VA, di paling tertinggi VB. Pasti di sini juga akan berubah-ubah. Karena nggak akan mungkin tiba-tiba berubah begitu saja. Gitu. Ini pasti berubah-ubah di sini. Berarti percepatan sentripetalnya juga akan berubah. Karena itu maka tegangan talinya
berubah juga. Di sini bisa dilihat. Nah, di titik tertinggi ini, titik terendah ini. Jadi bisa berubah-ubah. Ya. Oke? Tapi kalau geraknya ini kan melingkar vertikal ya. Kalau horizontal mah, oh aman-aman gitu. Gitu. Sama aja. Ya? Paham? Ada lagi mau ditanyain? Atau mau dari basic tulisnya udah? Selesai nulis? Oke. Kita punya 45 menit ya. Baik, sekarang kita akan lihat satu hal lain. Ayunan konik. Jadi kalau kita ini bandul ya, pakai tali disimpangkan, kemudian kita gerak putar gitu. Jadi si gerak ini muter gitu. Nah, lihat. Ya. Atau bisa percobaan di rumah lah ya. Tapi asal jangan lampu gantung ya. Nanti bisa dimasak sama orang tua ya. Jadi geraknya gini nih. Ini tali, aduh saya nggak ada. Jadi bawahnya kasih benda ya, entah bola lah ya. Pasti ngegantung kan talinya ya. Nah kemudian kita simpangkan, tapi jangan dilepas. Lepas pasti geraknya akan gini-gini ya. Nah ini enggak, ini kita dibuat gini geraknya. Hal itu gini geraknya, melingkar gitu. Kebayang? Ya, itu namanya ayunan konik namanya. Oke? Ya, ayunan konik. Ya. Udah ini. Udah ya. Kalau udah saya pindahkan ke sini. Nah, nanti untuk soal yang ini coba bagaimana kalau si bendanya ya. Bagaimana tegangan talinya ya ketika benda ada di sini misalkan. Ya. Oke? Ketika benda ada di sini. Atau pertama kali di sini lah. Nah, pas di sini nih. Berapa tegangan talinya? PR ya. Buat PR ya. Terus ketika bendanya ada di sini. Nah, ini. Ini sudutnya 60. Ayo, ya. Oke. Berapa tegangan tali di sini, berapa benda di sini dan di sini. Itu buat PR ya. Ini tadi kan di titik terbawah, tertinggi kan. Ini kan sembarang. Di sini gimana? Ini berarti 90 ini ya. Terus di sini gimana? Oke? Silakan nanti di cerita ini. Oke, sekarang kita akan namanya ayunan konik.
Nah ini ya, ada bandul. Ini ya. Oke lah, ini biar enak. Ini lihat, bandul itu gerak melingkar gini ya. Lihatnya dari pinggir, kan ya? Gitu. Berarti dia gerak melingkar dengan pusatnya ini kan ya? Betul nggak? Ya. Ini ada gaya tegang talinya di sini. Gaya tegang talinya. Yang ditanya berapa, misalkan ini dia membentuk sudut lah ya. Sudutnya theta misalkan. Oke, pertanyaannya berapa besar gaya tegang talinya? Itu, ya. Oke. Misalkan dia gerak melingkarnya gerak melingkar beraturan, ya. Ini, jadi si bandul ini bermasa M, dia melakukan ayunan konik, ya, gitu. Dengan ini gerak melingkarnya beraturan, ya, gitu. Oke. Panjang bandulnya, misal L, panjang bandul, ya. Nah, yang ditanya berapa gaya tegang talinya, itu ya. Oke, berapa gaya tegang talinya, bagaimana gaya tegang talinya, kemudian ya, ini GMB ya. Jadi di sini benda, sini bergerak, melingkar, beraturan. Gitu. Maka tentukan apa di sini? Akan tentukan gaya tegang talinya. Gitu. Oke, nah di sini ya kita buat dulu diagram gayanya, itu kan ya? Buat diagram gayanya. Di sini. Jadi di sini itu ada gaya apa yang bekerja? Gaya tegang tali dan gaya berat. Oke, nah kita pindahkan sini aja ya, biar gampang. Ini sumbu X sumbu Y. Ini nih ya, ini sumbunya. Biar enak gambarnya, pakai warna biru. Oke ya. Saya bilang di sini ya, ini X, ini Y, tuh. Jadi gaya ini bendanya di sini, kan? T-nya ke sana kan ya? Betul ya? Gaya tegang tali ke sini. W-nya kemana? Ke bawah sini. Benda ini dianggap titik lah, biar gampang. Ya. Kalau ini theta, maka tetanya di sini mana? Yang ini kan ya? Betul? Ya. Ini sudut tetanya di sini. Terus apa? Buat komponennya, itu kan ya? Kita gunakan metode analitik. Waktu belajar vektor ya. Ini komponennya. Ini komponennya. Komponen T ya. Komponen T dalam arah sumbu X. Ini komponen T dalam arah sumbu Y. Itu kan? Ya.
Nah, dalam arah sumbu Y, benda kan tidak bergerak ya. Ini kan enggak gerak ginian kan ya. Betul enggak? Nah, berarti resultan gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Oke? Terus di dalam arah sumbu Y ada apa aja? Dan ini komponen G tegang tali pada sumbu Y. Ya, ke atas kita ambil positif. Itu kan ya? Berarti di sini T dikurangi W, itu enggak? Nah, berarti T-nya apa di sini T? Kalau ini T gimana ini? Cos theta. T cos ini W M kali, jadi T-nya sama T sama dengan MG dibagi cos theta. Betul kan? Nah, kemudian apalagi tentukan percepatan sentripetalnya. Aduh, ini ada ini ya. Biasanya nggak apa-apa ya. Baik. Tentukan T, kemudian apalagi? Tentukan percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetalnya. Nah, dari sini percepatan sentripetalnya gimana? Dari mana untuk menentukan percepatan sentripetalnya? Dari komponen X-nya, itu kan ya. Nah, ini M kali, nah, gitu. Dalam hal ini percepatan sentripetalnya kemana arahnya? Di sini. Sini kan ya? Berarti ya kita ambil T-nya ini ke sini yang positif, itu kan ya? Jadi di sini Tx-nya dalam arah sumbu X cuma ada apa aja itu? T aja kan ya, Tx kan ya? Jadi Tx sama dengan itu kan? Ya. Terus Tx-nya apa di sini? Sin atau cos? Sin ya. Jadi sini T sinus sudut theta sama dengan itu kan ya? Gitu. Nah, samaan 1. Kita pakai ini dulu lah. Jadi di sini T sin theta sama dengan M. Berarti percepatan sentripetalnya apa di sini? Apa di sini? Ininya sebenarnya apa ini? T sin theta dibagi M. Nah, itu. Ya. Tadi T-nya apa? T-nya apa tadi situ? TMG. Nah. Dari persamaan 1, maka di sini
percepatan sentripetalnya sebenarnya apa di sini? Jadi sini mg ya. Ini boleh tulis gini ya, nggak apa-apa. M kali G dibagi cos theta, itu kan ya, kalikan sinus theta dibagi dengan M. Ayo, jadi apa ini? Hah? Oke, ini kan kalau kata Pak Agung kan ini jadi gini ya. MG per cos theta dikali sinus theta dibagi M ya. Ada yang bisa dicoret? M-nya dicoret. Sin bagi cos tangen. Jadi hasilnya? Iya, G tangen. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian berapa kecepatan linearnya? Berapa kecepatan sudutnya? Bisa nggak? Bisa. Jadi sini kecepatan linear. Sini. Ini percepatan sentripetalnya. Nah, sekarang di sini kecepatan linearnya. Kalau yang ini tadi gaya tegang tali ya. Tegang tali. Baik. Percepatan linear dari mana? Iya, percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. R-nya yang mana R di sini? Yang mana R-nya? Jadi ini kan ya? Ke sini kan? Iya, ini R-nya ini. Juga R-nya. Oke. Dari gambar ini R-nya apa di sini? L sin theta. L sin theta? Iya, benar. Ya. Ini kan theta juga ini ya. Sama. Ini kan L juga. Ya. L sinus L sin theta. Nah, kemudian tadi ini persamaan 3 ya. Nah, dari persamaan 3 ASP-nya adalah ini kan. G tangen theta. Jadi sini AL masukin ya ini ya. ASP-nya G tangen theta. G tangen theta sama dengan V kuadrat per R. R-nya apa? L. Kita kan mau cari ini ya. Jadi V kuadratnya sama dengan G kali L kali tangen theta kali sinus gitu. Ya. Di sini G kali L kali sin kuadrat theta dibagi dengan, nah inilah V-nya. Nah ini. Nah, ya. Terus berapa kecepatan sudutnya? Bisa? Bisa. Udah. Kecepatan sudut. Ya. Dari mana kecepatan sudut?
Bisa linear ya. P sama dengan omega kali R dalam hal ini ya. Gitu. P-nya apa? Ini ya. Atau mau pakai ASP juga boleh, tapi nanti omega kuadrat sama aja. Ya. Jadi siapa di sini? Akar, kayak warna biru aja ya. Jadi kena sedang belajar matematika. Nah, akar G L kali sin kuadrat theta per cos theta sama dengan omega yang diminta, R-nya L. Tuh. Hah? Boleh, mau dikuadratin boleh. Boleh aja. Semua kuadratin ya. Oke, kalau kuadrat berarti ini saya kuadratkan. Berarti ini hilang ya. Yang ini jadi kuadrat, 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 itu kan ya. Jadi sini G kali L kali sin kuadrat theta per cos theta sama dengan omega kuadrat L kuadrat sin. Nah tuh bener kan, dengan sangat gembira tuh kan ya. Apa hasilnya? GL per cos theta sama dengan kali L kuadrat. Jadi omega kuadratnya sama dengan G per L cos theta. Ya. Omeganya jadi akar dari G per. Nah, itu. Ya. Anda kalau saya minta dalam mengerjakan seperti ini bisa nggak? Dalam setiap soal. Jadi gini, biasakan menjawab berdasarkan besaran yang diketahui dulu. Jadi angka-angkanya dimasukin terakhir. Gitu. Jadi enak, dah, masukin segitu. Oke. Ada yang nggak ditanyakan? Oh ada, apa? Suri. Serius ya? Suri bola yang suri. Oke ya. Nah itu ya. Jadi apa namanya? Contoh-contoh. Ya. Kebayang? Jadi apa kuncinya? Pemahaman gerak melingkar. Kemana arah percepatan sentripetal? Kemana arah gaya? Sisanya apa? Terapkan hukum Newton dan urusan aljabar. Ini kan aljabar nih kan. Makanya kenapa saya pakai warna biru? Karena ini urusan aljabar. Oke ya? Udah ya? Udah? 15 menit lagi? Oke. Udah. Coba sekarang saya ingin tanya ini, apa yang udah Anda dapatkan nih hari ini dari pelajaran fisika pertemuan hari ini? Apa yang Anda dapatkan? Tentang apa aja? Jam, apa jam? Hah?
Nah gini ya, saya ya nanti kalau di rumah atau apa gitu ya, ini bisa Anda kerjakan juga, kerjakan ulang, tapi jangan dilihat kuncinya. Tutup, kerjakan lagi. Dulu saya waktu, ini cerita ya, mumpung ada waktu kan ya, bagi-bagi pengalaman aja ya. Dulu saya kan SMA tuh tahun 91. Gitu. 91 SMA. Dulu saya tuh pas SMA kelas 10 ya, kelas 1. Nah, pas kelas 2 SMA, dulu tuh zaman saya itu penjurusan tuh ada 4. Ada ilmu fisika A1, ada ilmu biologi A2, ilmu sosial A3, kemudian bahasa A4. Saya masuklah ke A1, ilmu fisika. Itu seminggu matematika berapa jam coba? 6 jam. 6 jam. Fisika 6 jam. Itu semester 3 ya. Semester 4-nya ya, matematika 8 jam seminggu. Fisika. Nah, yang pas kelas 12-nya matematika 10 jam seminggu. Tiap hari ada pelajarannya itu. Kecuali hari itu kan sekolah kan sampai hari Sabtu ya. Tapi gini, strategi saya ya waktu itu ya, saya tuh tipe, saya mau jujur aja ya, saya kan kalau belajar lama, pahamnya lama. Mungkin kalau sekelas dengan Anda semua, mungkin saya paling bodoh barangkali di kelas. Karena saya paham, saya tuh lama belajarnya, belajar mengenal diri sendiri, nggak banding-bandingin sama orang. Akhirnya saya pikir apa coba? Oh, saya belajarnya memang seperti ini stylenya, nggak bisa cepat dibandingkan dengan yang lain. Makanya saya harus menyediakan waktu yang banyak di rumah untuk belajar. Khususnya mata pelajaran yang memang butuh effort yang besar. Misal apa? Matematik, fisika, kimia. Jadi kalau matematika seminggu 4 jam di kelas, ya, maka di rumah saya harus 2 kalinya. 8 jam dalam seminggu. Gitu. Itu saya bagi-bagi. Begitu. Kenapa? Karena emang cara belajar saya lambat. Saya lambat gitu. Enggak kayak teman saya di kelas A1 namanya Aryono masih ingat, dia pintar. Di kelas banyak bencana aja atau gini dia bisa ya nggak apa-apa. Itu mah dia aja. Dan dia sama dia, saya sama saya gitu ya. Apa yang harus dibandingkan? Nggak perlu. Ternyata bukan maaf ya, yang itu nggak masuk ITB, saya masuk di ITB. Dan ternyata pola saya belajar itu saya terapkan waktu di ITB juga. Tahu apa yang terjadi? Di tingkat terakhir saya diumumkan sebagai salah satu dari 24 mahasiswa terbaik di ITB. Tuh, bersihin aja. Ya sebetulnya gini ya, predikat-predikat yang akan kita dapatkan itu buah dari kita belajar mengenal diri sendiri gitu. Ya. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi nggak ada siapa yang paling hebat, nggak ada. Gitu. Saya membuktikan. Saya dari SMA 14 loh ya. Pas masuk ke ITB, dibilangnya apa coba? Oh, kamu anak pinggiran. Dulu batas kota Bandung itu adalah Cicaheum. 14-10 itu dekat perbatasan, makanya disebut sekolah pinggiran, sekolah perbatasan. Sampai dibilang apa? Oh, kamu harus ini ya, harus harus rajin kenalan gitu ya. Saya ngapain? Mengenal mau ingin menunjukkan diri sendiri? Enggak. Saya belajar aja seperti itu. Belajar tadi ya, kayak kalau di ITB kan ada kalkulus ya, ada fisika dasar, ada kimia dasar. Saya sama gitu. Di rumah 2 kali belajarnya. 2 kali dari jam seminggu.
2 SKS, 2 kali 2 SKS. 8 SKS, 1 SKS-nya 50 menit. Gitu. Taunya apa coba? Bukan saya yang harus kenalan sama orang lain gitu ya, tapi orang-orang pada kenal dengan saya. Gitu. Saya dari geofisika meteorologi, saya mahasiswa bimbingannya Pak Zamzam kalau ingin tahu. Gitu ya. Saya di situ. Dan akhirnya apa coba ya? Saya banyak ngambil kuliah ke fisika. Sampai anak fisika sendiri mengatakan ini ada anak geofisika yang salah ngambil jurusan. Kenapa? Karena tiap saya banyak ngambil kuliah ke fisika itu nilainya A semua. Gitu. Kecuali satu, fisika modern. Saya dapat C. Kenapa? Karena lupa nggak ikut ujian akhir. Saya kira kan waktu itu dosennya kan Pak Marsongko Hadi bilangnya ujian 3 kali dan tiap hari Sabtu gitu ya. Taunya ujian akhir saya nggak ikut karena saya kira hari Sabtu padahal hari Jumat pagi. Nah sorenya ada ujian statistik saya datang. Teman-teman nanya, "Son, kenapa kamu tidak ikut ujian?" "Hah, ujian apa?" "Fisika modern." "Emang kapan?" "Tadi pagi." "Alah, saya kira besok." Ya udahlah, itu kan karena juga itu kan kuliah pilihan ya. Kalau pilihan kan boleh diambil, kalau jelek bisa dilepas gitu ya. Saya pikir udahlah gitu. Nanti kalau dapat D ya udah saya lepas aja, nggak usah diambil. Pas udah selang 2 minggu keluar nilainya. Gitu. Saya dapat C, yang ujian lengkap dapat DE gitu. Itu bukan masalah tapi tadi ya. Sampai dalam keadaan seperti itu pun ya, karena kita tadi ya, buah dari belajar mengenal siapa diri sendiri itu akan kelihatan efeknya ke sana gitu. Oke ya gitu. Jadi ya gitu cerita dari saya gitu ya. Saya mah SD-nya bodoh loh matematikanya. Mau ujian setengah tambah setengah 2/4 gimana coba? Ayo. Wah. Saya tuh dikenal sebagai mahasiswa paling bodoh di waktu SD itu. Pokoknya kalau ulangan gitu ya, wah. Sony gitu ya. Langganan, berdiri. Sekarang kan suruh berdiri, langsung diprotes ya. Suruh lari. Nilai saya tuh 8 ketawa, tahu 8 ketawa? Atau kursi kebalik. Kursi gini kan kan jadi angka 4 ya. Dulu kan salahnya kan 10 ya, bukan 100. Atau 8 ketawa, 33 nilainya gitu kan. Itu udah biasa. Wah. Dikenal waktu saya tuh. Iya itulah ketika belajar mengenal diri sendiri, kemampuan seperti apa, bahayanya apa, gitu ya, apa-apa hal yang harus dihindari, baru seperti terbing-bing hidup itu. Gitu. Ya, jadi ini masalah personal, bukan masalah siapa yang paling unggul. Ya, gitu ya dari saya ya, jadi tetap semangat ya, gitu. Susahnya fisika ini cara-cara saya. Kalau di antara Anda semua ada yang punya cara lain, silakan. Temukan style belajar Anda masing-masing. Ya, temukan stylenya. Apakah benar atau enggaknya, uji dengan latihan. Ya, terima kasih semuanya ya. Nanti minggu depan libur, berarti ke Jumat depan ya kita kuis ya. Gitu. Soalnya, ya. Pokoknya latih aja soal yang ini ya. Soalnya nggak banyak-banyak ya. 3 soal aja gitu ya. Nggak apa-apa lah. Waktunya 90 menit ya. Ya baik, makasih semuanya ya. Nanti ketemu lagi. Makasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.